Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur walaupun tidak semua istiqomah ya. Kadang ramai, kadang sepi, kadang berapa orang. Tapi itulah orang Indonesia, mengubur yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Dibalik, kita bersyukur satu diberikan iman Islam. Di luar sana banyak murtad dan Kristen. Kedua diberikan sehat, di luar sana banyak sakit sampai sekarang keluar dari rumah sakit. Yang ketiga diberikan sempat, di luar sana ada ribuan orang sempat tapi belum tentu mau ngaji. Yang kita syukuri satu diberikan iman Islam, yang kedua diberikan sehat, yang ketiga diberikan sempat. Tiga-tiganya yang penting kita hadapi itu, yang kita syukuri itu diberikan iman Islam, kedua diberikan kesehatan, yang ketiga diberikan kesempatan dan kemauan. Ada orang sempat tapi gak mau ngaji, ya gitulah, tidak ada hidayah, petunjuk, huda. Sekarang tema hari ini akhlak seorang muslimah. Seorang muslim juga boleh. Akhlak seorang muslim berarti masuk muslimah. Catat Bu, silakan mencatat atau merekam atau pulang. Akhlak seorang muslim. Sudah. Satu, berbakti kepada kedua orang tua. Nggak masuk akal kalau anak ibu rajin ke masjid tapi melawan ibu, itu bukan orang beriman. Teguran ibu seperti itu. Berbakti kepada kedua orang tua. Ke masjid rajin, Senin Kemis oke, tapi melawan ibu. Nak, maaf ya nak, jangan tersinggung. Percuma kamu rajin ke masjid melawan mama, tetap neraka kok nak. Durhaka sama orang tua itu neraka nak. Dikubur siksa, di akhirat neraka. Ada seperti itu, ada nggak anak seperti itu? Rajin sholat tapi melawan, rajin ibadah tapi melawan orang tua. Ada nggak kira-kira? Ada. Percuma kok Bu itu. Karena dosa terbesar setelah syirik apa? Durhaka. Kenapa? Terutama kepada ibumu, ummuka. Karena ibu yang mengandung kami, melahirkan kami, besarkan kami. Jasa mereka luar biasa Bu, seorang ibu itu. Sehebat-hebat ayahku tidak pernah mengandungku. Sehebat-hebat ayahku tidak pernah mengasuhku seumur hidup. Tapi kalau ibuku sampai meninggal mengurusku, sampai kita nikah masih ditanya, sehat nak, sehat. Masya Allah, ketulusan seorang ibu itu ya. Udah nikah anak ibu, sudah punya anak, masih juga sehat nak, sehat. Masih ditanya gitu, begitulah ikhlasnya seorang ibu itu ya. Karena kami keluar dari perut ibu, bukan dari tubuh ayah. Kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu tak ternilai. Sampai mati kita masih tanya, sehat nak, sehat. Masya Allah. Ayah kita nggak peduli yang gitu-gituan itu. Mau sehat kek, mau pingsan kek, mau ngapain kek. Udah dewasa kok. Itu selalu kalimat laki-laki kan. Biar aja, udah dewasa kok. Ngapain tanya-tanya? Tapi seorang ibu tidak. Sampai mati dia Bu, masih peduli sama anaknya, masih ngurus anaknya, masih nanya anaknya, masih mendoakan anaknya. Waalaikumsalam. Udah telat kencang lagi salamnya. Ya Allah. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua, catat. Quran surat 17 23 sampai 24. Al-Quran surat 17 ayat 23 sampai 24. Catat dulu Bu, jangan buka Quran dulu. Yang kedua Quran surat 31 ayat 14 dan 15. Ini ada 10 poin ini. Akhlak seorang muslim. Satu, surah ke-17 ayat 23 24. Kedua, surah 31 ayat 14 dan 5 balik. Silakan buka 17 23 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Subhanallah. Ulangi dari atas, potong-potong. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti nggak boleh syirik sekecil apapun. Terus? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Iya, bukan orang lain, lainnya. bukan tetangga, bukan suami, ibu bapak. Birrul walidain. Ya? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Lihat Bu, dalam pemeliharaanmu. Siapa itu kami Bu? Bukan ibu. Ibu maaf, sudah nikah, nggak ada kewajiban lagi ngurusin ibu dan ayah. Kewajibannya itu pada anak laki-lakinya. Jadi ibu nggak boleh. Tugas ibu sudah menikah, ngurus suami dengan mertua. Siapa ngurus orang tua ibu? Anak laki-laki beserta menantunya. Siapa ngurus mertua ibu? Ya ibu. Ibu nggak bisa bilang, ah biar aja, kan ada saudara papa. Nggak bisa Bu ngomong gitu. Seorang istri itu. Ibu saya ngurus siapa itu? Mantunya. Kami laki-laki 4 Bu. Padahal kami perempuan juga 3. Nggak usah minta tolong sama saudara perempuan katanya. Kewajiban kalian ngurus ibu, kata ibu saya dulu itu. Mana mau dia minta tolong sama anak perempuannya yang udah menikah. Dia mengurus suaminya dan keluarganya. Yang ngurus ibu siapa, kata mak saya? Kalian anak laki-lakiku. Subhanallah Bu. Dengar Bu, ibu udah punya suami semua kan? Mungkin ada udah meninggal. Tanggung jawab ibu, mertua dan suami. Kalau ibu ngotot, orang tua ibu ngotot, nggak bisa nak kamu anak. Iya Ma, sebelum menikah. Tapi saya udah menikah Ma. Saya mengurus suamiku dan mertuaku. Terus mama siapa ngurus? Mas, anak mama yang laki-laki sama istrinya. Boleh orang tua ibu tinggal di rumah? Boleh, izin suami. Jadi rumah ibu siapa? Mertua, bukan orang tua ibu. Orang tua ibu tinggal di rumah anak laki-lakinya. Makanya ibu saya bilang, seumur hidup Bu nggak pernah tinggal di rumah anak perempuannya numpang. Nggak pernah. Dia bilang ibu saya, tidak kewajiban mereka lagi. Mereka udah menikah. Kalau kangen sama anaknya pagi diantar Bu, sore minta pulang jemput. Jangan sampai menginap. Kenapa? Anakku perempuan itu ngurus suaminya dia, ngurus mertuanya. Ibu saya Masya Allah tegasnya itu. Kalian mengurus mama. Orang Medan bilang mama ya. Jadi kami tanggung jawab, gantian anak laki-laki. 2 bulan di rumah ini, sebulan di sana. Subhanallah. Bahagia aja punya ibu ya. Tiap hari bisa kita cium, kita peluk. Sampai sini masih punya ibu. Enak ya. Jangan bentak Bu. Tiap hari peluk cium. Doakan saya ya Bu. Doa ibu itu tidak tertolak Bu. Tidak ada hijab. Ya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ah saja nggak boleh. Sederhana kan, 2 huruf ah. Jangan sekali-kali. Ma gini-gini ma ah. Gini-gini nak ah. Kayak orang makan sambal kepedasan ah. Iya, kerjaan ibu dulu waktu muda itu di Garut. Dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah. Minta tolong ibu kita nggak bisa tolong, jangan kasar. Nggak bisa Bu, lagi ini suami saya lagi sakit. Maaf ya Bu, Ma, saya nggak bisa ke rumah Ma. Nantilah mungkin suami sehat saya ke rumah Ma. Enak nggak dengarnya Bu? Enak nggak? Mohon maaf ya Ma, suami saya lagi sakit. Nanti udah sehat insya Allah kami ke rumah ya Ma. Ini nggak bisa, suami saya juga sakit kok. Astagfirullah. Seorang anak ngomong sama ibunya seperti itu. Ibu kan merasakan berat-beratnya ngandung itu. Berat nggak Bu? Berat nggak melahirkan itu? Bertarung dengan nyawa Bu. Sesar juga bertarung dengan nyawa. Melahirkan normal juga bertarung dengan nyawa. Sebesar jagung keringat ibu untuk melahirkan anak itu. Ngeden itu. Betul ya Bu?
Makanya saya suka melihat orang yang sedang mau melahirkan itu. Kebayang saya dulu dilahirkan 57 tahun yang lalu. Seperti ini, ya Allah, ibuku dulu melahirkan aku, saya pikir. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ibu saya meninggal muda. Gak sempat kami berbuat baik, ibu saya pun meninggal, Masya Allah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kenapa sampai ada bahasa kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi waktu kecil? Sedang makan dia, bu, ibu nangis, dia tinggalkan nasi itu. Anakku terjatuh di tempat tidur, melompat dia, bu. Padahal dia baru buka puasa loh, dahaga belum hilang, lapar belum makan, tapi begitu dengar anak jatuh tempat tidur, dia tinggalkan nasi itu, melompat dia, anakku jatuh. Beda dengan laki-laki. Ya, ibu merasakannya kan, punya anak itu ya. Anak sakit aja ibu gelisah, kalau bisa dipindahkan ibu yang sakit, asal jangan anakku yang sakit. Lihat anak demam 3 hari demam panas, sedih kita kadang, Masya Allah. Begitulah kita waktu kecil dulu sama ibu kita itu. Udah dia kerja keras, masih ngurus kita. Ayah kita kadang gajinya nggak cukup, kerja dia harus sampingan. Iya, ada orang tua ibu seperti itu, harus kerja sampingan ya, nutupin biaya kita dulu. Begitu ikhlasnya mereka itu. Sekarang mereka sudah tiada. Apa yang mereka butuhkan hari-hari itu doa kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa kedua bapakku ya Allah, lapangkan mereka dalam kubur, maafkan mereka. Siapa sih orang tua yang sudah meninggal dua-dua? Hampir semua ya. Bu Dedi juga kan? Masih ada yang hidup? Iya. Tiap hari mereka mengharapkan doa kita, anak-anaknya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Sekarang mereka mengharapkan ini. Tahu nggak Bu ini? Melihat orang tua kita ini. Ayah saya meninggal di Medan. Ruhnya melihat kita loh ini. Senang dia lihat anaknya ngisi pengajian. Senang dia lihat ibu ikut pengajian. Almarhum orang tua kita itu. Ya, bikin bahagia mereka di kubur itu. Ruhnya melihat kita loh Bu. Cuma kita nggak bisa melihat. Dilihatin kita ini, senang dia, ya Allah anakku begitu sibuk masih ngaji ya Allah, dapat pahala dia. Kenapa dapat pahala? Hasil didikannya. Kita kan hasil didikan ibu. Kalau ayah nggak sempat mendidik, nggak sempat didik kita dulu. Saya mengakui itu. Saya kepala sekolah, berangkat pagi pulang siang, sampai rumah tidur siang dia. Mau anak mau makan mau nggak pernah ditanya-tanya. Yang ngurusin itu siapa? Ibu. Kami 7 diurus ibu itu. Semua bisa sekolah, Masya Allah. Ya Bun, sekarang kita hadapi, punya anak harus disekolahkan, punya anak harus makan, punya anak harus dibiayai. Buka dalilnya 17, 22, 23 udah 31, 14, 15. Memangnya gue semansur 31, 14, 15. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Coba lihat Bu, ibu mengandung yang berat bertambah berat. Makin tua kandungan makin berat kan Bu? Makin berat. Berapa ibu waktu ngandung? Berapa bedanya dengan ngandung waktu tidak ngandung? Bu Dedi. Misalnya ibu 47, 50 lah. Setelah ngandung bisa 65. Bisa ya? Kemana-mana dibawa nggak? Bisa dikeluarkan nggak sementara gitu? Yang paling sakit apa? Pinggang atau bahu? Begitulah Bu ya. Masya Allah. Bisa 25. Paling ringan itu ya. Ibu ada yang kembar anaknya sini. Jadi ibu merasakan 15 kilo minimal kan. Kemana dibawa.
Itu makanya kenapa besar dosa kami lawan ibu. Karena ibu berat mengurus kami itu. Masya Allah. Ngomong sama anak, 15 kilo nak kalian di kandungan mama dulu. Kalau kalian mama melawan mama, terlalu sakit nak, terlalu menyakitkan nak. Jangan tambah lagi sakitnya waktu menggendong kalian dulu, mengurus kalian waktu mama hamil. Mama harus bekerja, ayahmu pendapatan sedikit kecil. Kondisi hamil masih kerja. Ya. Sudah besar anak melawan. Sakit itaraso lukulamu badarah balia ke orang awak. Laisi kurang awak, ada orang Padang. Terus. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nah, tapi Allah tegas di sini. Walaupun begitu, ibu berjasa membesarkan anak, mengandung anak, melahirkan anak, bukan berarti ibu sewenang-wenang. Ngatur anak melebihi dari agama, nggak bisa juga. Misalnya, ma mau berangkat dulu, ma ke masjid. Jangan ke masjid lah, sholat di rumah aja. Mama mau makan. Ibu berdosa. Ada sebab ada. Gak usah ke masjid lah, mama mau makan, tolong disuapi mama. Ma nanti ya ma, saya sholat dulu ke masjid. Nggak bisa kamu, durhaka. Enggak tuh. Enggak durhaka, nah itu bu. Jalan dulu ya ma, assalamualaikum. Karena perintah Allah lebih tinggi dari perintah ibu. Jangan mentang-mentang dia berbuat baik, ibu kesempatan. Tolong suapin mama, mama lagi sakit. Mau ke masjid dulu ya ma, sudah azan. Nggak ada. Di rumah aja sholat. Ada seperti itu, ada. Ibu mungkin diantaranya dulu sebelum insya. Jangan bu berdosa. Nah, laki-laki sholatnya ke masjid, betul? Kecuali sakit. Kedua safar itu boleh di rumah. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Masya Allah. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Artinya apa? Yang ibu ikuti orang taat. Siapapun itu. Yang ikutilah orang yang kembali ke jalanku. Walaupun ini bukan kita kenal, suku lain, kampungnya beda, tapi dia taat, ikuti dia. Bukan ikut ibu. Kalau ibu nggak taat. Bukan ibu ayah. Kalau ayah nggak sholat. Wah ayah kok nggak sholat, kok nggak apa-apa lah saya nggak sholat. Nggak bisa. Di padang mahsyar pertanyaan nafsi. Misalnya ibu meninggal sekeluarga, satu-satu kok ditanya. Nggak bisa. Jawab dulu nak, mama mau istirahat dulu gitu diku. Nggak bisa tuh. Jawab dulu ya, papa mau istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Nggak bisa. Satu-satu ditanya itu. Man rabbuka, man nabiyuka. Digepukin satu-satu. Ngeri lah bu. Jadi bu jangan merasa alhamdulillah Ustaz anak saya pesantren gak tinggal sholat, saya nggak sholat nggak apa-apa sekali-sekali. Gak bisa. Ibu tetap sholat, tetap taat, tetap solehah. Syukur-syukur kita satu kapling dengan anak. Bisa jadi ibu nggak ketemu dengan anak. Ibu di surga lantai 1, anak lantai 10. Ibu baca Quran 1 juz per hari, anak 3 juz. Ya, anak sholat sunnahnya nggak tinggal, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Ibu masih tinggal, beda lah kapling surganya. Beda lah. Masa ibu nggak sholat bisa satu kapling sama anak? Oh, kata beliau. Masya Allah. Satu neraka, satu surga. Ibu taat, suami nggak sholat. Iya, suami tetap neraka. Iya, jadi ibu jangan terpengaruh dengan suami. Dia nggak sholat, kayak nggak puasa, nggak ada urusan. Ibu tetap jalan beribadah. Biar yang sendiri yang ke neraka. Cuma ibu kewajiban hanya mengingatkan. Pas sholat, papa udah 58 tahun, tahun depan mungkin meninggal. Kalau tahun depan, kalau nanti sore pak. Kenapa?
So tahu lu kata. Kan saya bilang bukan besok. Kalau besok berarti kalau kan. Kalau bapak meninggal sore nanti neraka loh papa bilang. Bukan didoakan dia meninggal sore. Kalau bisa secepatnya gitu. Iya bu ya. Doakan suami ibu, ya Allah berikan hidayah kepada suami hamba ya Allah. Umur 58 tahun belum mau sholat. Lindungi dia dari api neraka ya Allah. Dia sangat kucintai. Dia kutemui dulu di halte Berlan. Iya. Ya, ibu ketemu di mana dulu sama suami? Di halte kan? Iya, banyak ketemu di halte Salemba. Kayak Bu Tami ketemu di halte dulu. Di mana dulu? Di rumah, Pak. Rumah ya di rumah, Pak. Iya. Ya wajar dong kualitas suami ibu hancur-hancuran. Ketemunya di halte. Sweet katanya. Ya, maunya makanya anak ibu itu ketemu di masjid calon suaminya. Nah, kalau cari suami lihat aktivis masjid, nah, remaja masjid, sarjana, kaya, beriman. Ini udah jelek, miskin, belagu. Cari suami yang kaya raya, soleh, pinter, tampan. Masya Allah. Ibu di mana dimungin orang di tetangga. Beruntung ibu ya punya mantu ya udah kaya, beriman, tampan. Ini udah jelek, miskin, belagu. Udah tukang ojek, belagu lagi. Masya Allah. Terus yang kedua, poin kedua, akhlak seorang muslim itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Terberat wanita ini, nggak ada maaf. Enak aja maaf suami saya dulu fitnah berhenti kerja gara-gara dia. Gitu kata ibu-ibu, bukan kata saya. Memaafkan kesalahan orang lain, bisa nggak kira-kira? Bisa? Harus. Kalau kita maafkan kesalahan satu orang, kita ribuan dosa kita diampuni Allah kok. Enak nggak diampuni Allah? Dosa enak. Begitulah enaknya orang kalau kita maafkan. Minta atau tidak diminta? Begitu minta maaf, insya Allah bu, sejak tahun lalu saya maafkan kok ibu. Makasih ya bu. Iya dia senang. Ini enggak ibu, nggak ada maaf. Enak aja dia, udah jelek belagu. Ya, surat 7 199, surat 42 40 sampai 43. Surat 7 199, surat 42 40 sampai 43. Ya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Bu, disuruh ngapain nih bu? Pemaaf. Kedua, surah 7 199, surah 42 40 sampai 43. Saya ulang ya bu, menyuruh pemaaf. Berarti kita harus memaafkan dulu. Kedua, berpaling dari orang bodoh. Jangan ibu dekat dengan wanita-wanita blow on. Nggak ada untungnya. Iya, udah blow on belagu. Ya, surat berapa? 42, 40 sampai 43. Ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Masya Allah, besar sekali pahala maafkan itu. Bisa kira-kira apa yang pernah terlukai ibu sama kawan, sama teman pengajian, sama teman kuliah? Dalam luka itu memang sakit memang, tapi dengan tulus ibu bilang udah saya maafkan bu. Jujurlah, jujur, boleh jujur bu. Ada nggak sampai hari ini ibu yang belum maafkan orang? Ada. Sampai hari ini ada seseorang yang ibu tidak bisa maafkan. Ada. Ingati coba bu, teman kuliah, teman kantor, teman kerja, teman kawan, yang sampai hari ini ada satu orang belum bisa ibu maafkan.
Ada kira-kira? Ada kadang itu. Maafkan Ustaz, maafkan, tapi masih menjaga jarak. Itu lain cerita lah. Yang pasti ibu udah memaafkan. Ya, yang pasti ibu udah maafkan. Soal menjaga jarak itu cerita lain. Misalnya akhlaknya nggak bagus, kita nggak berkenan teman sama dia, nggak apa-apa, kita jaga jarak. Jaga uang juga boleh, nggak apa-apa. Udah mau pulang, Bu? Salam. Ya Bu ya, jaga jarak dengan orang wanita seperti itu. Senang ngerumpi, ngomongin orang, menjelekin mertua, suami, anak. Ada wanita gitu, kerjanya jelek-jelekin suami depan tukang sayur. Walau suaminya sudah jelek, masih juga jelek-jelekin. Ibu robah seandainya ibu seperti itu. Astagfirullah, minta maaf sama suami. Dulu sebelum ngerti agama Pak, saya suka banget jelek-jelekin Pak di depan kawan saya. Maafkan ya Pak. Ada. Suami saya itu pelit banget Pak. Rumah sudah dikasih, mobil dikasih, apartemen, masih pelit banget katanya. Iya, terlalu ibu memang. Ya, memaafkan itu luar biasa mulia. Halo, masih hidup? Memaafkan orang itu perbuatan mulia. Enggak hina kok kita maafkan orang lain. Tapi sebagian orang menganggap hina. Ngapain saya maafkan dia itu? Model begitu. Astagfirullah. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku sombong. Sombong itu sifat siapa itu? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah layak sombong dan maha sombong? Karena Allah yang punya langit, bumi, isinya kita. Ruh kita di genggaman Allah atau kita yang megang? Kalau ibu 3 menit lagi dipanggil Allah, bisa nolak? Bisa ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, gak ada masalah. Bisa nolak? Nggak bisa. Berangkat dia, Pak, Assalamualaikum. Suaminya, kemarin kejadian di sini, Pak, apa yang meninggal itu? Main tenis kan, si bapak. Suami istrinya berangkat ke Bogor, Bu apa? Kan ceritanya gitu. Iya kan? Berangkat dia ke Bogor, suaminya main tenis di sebelah rumah. Pulang udah jenazah di rumah. Pulang dari Bogor dia, begitu sampai rumah, suaminya udah terbujur kagum. Begitulah cepatnya kematian itu. Mau bilang apa? Memang bisa nolak. Nggak sakit, nggak ada tanda-tanda, nggak terjatuh. Cik, meninggal. Pulang ke rumah, udah jenazah suami. Berangkat masih main tenis meja. Kemarin itu 2 hari yang lalu. Udah hari Ahad kalau nggak silap itu ya. Bu apa itu Bu? Kenal sama ibu itu? RT11 kan? Kaget dia Bu. Dia santainya pulang dari Bogor, sampai rumah udah jenazah suami. Apa nggak menyakitkan itu kalau kurang iman? Ya, Masya Allah. Terus udah surat 17:37 31:18 udah baca yang mana 31:18? Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh, Allah sangat murka kepada orang yang sombong, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ruh kita aja di tangan Allah. Ibu mati nggak bisa menahan. 17:37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Bisa menembus bumi? Nggak bisa. Bisa ngobatin penyakit kalau nggak ditakdirkan sembuh? Nggak bisa. Saya sudah sebulan sakit ini.
Bukan nggak berobat, bukan nggak ke dokter, tiap hari makan obat dokter. Karena belum ada takdir sembuh ya begini, masih sakit. Segala obat sudah saya makan, obat tradisional, obat dokter. Tapi kalau belum ada waktunya ya sudah. Yang penting saya bisa beraktivitas walaupun saya sakit seperti hari ini. Ini habis ini saya ke rumah sakit 2 bulan, 2 kali seminggu kontrol, Senin Kamis. Apakah saya marah? Enggak. Ini takdir yang terbaik dari Allah. Karena ibu tahu orang beriman sakit dia sabar, menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Iya bu, diminta atau tidak diminta, digugurkan Allah dosa kita kalau kita sakit tapi sabar. Beruntung saya tanpa minta ampun dosa saya diampuni. Ibu mungkin bolak-balik minta ampun, belum tentu diampuni. Kan tidak semua dosa diampuni Allah, betul? Kalau semua diampuni, semua orang masuk surga. Untuk apa Allah ciptakan neraka? Logikanya di situ bu. Kalau semua doa orang minta ampun diampuni oleh Allah, untuk apa neraka diciptakan? Ada nggak neraka itu? Ada penghuninya nanti nggak? Ya harus ada dong. Untuk apa diciptakan kalau ada penghuni? Berarti mubazir. Saya nggak minta sembuh, udah otomatis karena kondisi saya sakit. Otomatis bu diampuni Allah dosa. Kalau orang sakit itu sabar, kata Rasulullah. Tapi ibu jangan bilang ya Allah sakitkan hamba, nggak boleh juga. Sakit alamiah lah terjadi karena takdir, bukan diminta. Dan nggak boleh minta sakit, minta mati juga nggak boleh. Sesusah-susah hidup ibu, haram hukumnya minta mati. Matikan aku ya Allah, nggak kuat lagi, haram. Ya nggak boleh ya, hadapi aja. Oke. 4, menahan marah. Menahan marah. 133 134. Surah 3 Ali Imran 133 dan 134. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk apa disiapkan Allah? Untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Satu, bisa menahan marah meskipun pantas marah. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1, menafkahkan harta waktu lapang dan sempit. Waktu miskin sedekah, kaya sedekah. Orang kadang sedekah waktu kaya nggak istimewa bu. Tapi kalau ibu miskin tetap sedekah baru hebat ibu. Pendapatan pas-pasan tapi sedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Kedua, menahan marah walaupun pantas marah. Marah sama anak, sama suami, sama tetangga, sama teman akrab. Menahan marah walaupun pantas marah. Ketiga, memaafkan orang lain. Yang ini yang terberat. Ibu susah marah, jujur. Memaafkan orang itu menahan marah. Susah mana ibu? Berat mana? Menahan marah atau memaafkan orang? Menahan marah, memaafkan juga sulit. Iya betul. Susah mana bu? Menahan marah atau memaafkan orang? Kalau saya menahan marah, kalau kesalahan orang sebesar apapun, insya Allah saya maafkan. Tapi kalau menahan marah, apalagi Batak ya, Batak Surabaya, menahan marah itu, orang Batak itu. Kalau soal maafkan orang, insya Allah saya nggak susah. Seperti apapun dosa kesalahan sama saya, insya Allah saya tanpa minta maaf saya maafkan kok. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Nah, apa itu orang kebajikan itu? Mendoakan orang walaupun tidak dikenal. Contoh, lewat mie ayam direbus jam 10 malam, saya kadang menangis, kadang mendoakan mereka. Ya Allah, jam 10 sampai jam 1 masih dagang ya Allah. Mungkin anaknya ada di kampung penghafal Quran, istrinya mungkin ngajar ngaji, ya Allah mudahkan rezekinya. Ya kan bu? Jam 11 masih lewat depan rumah kita ini, tek jagung jualan gitu. Kita udah mau tidur, dia dagang sampai jam 1 malam. Mungkin ada anaknya penghafal Quran di
Sragen, istrinya yang ngajar ngaji di Wonogiri. Kita doakan orang seperti itu, walaupun tidak bisa bantu uang, atau bantu misalnya uang ibu 20.000, beli jagungnya 7.000, sisanya nggak usah kembalian lah, nggak usah terima lagi kembalian. Masa itu sih nggak mau kita. Beli jagung Pak berapa? 7.000, kasih 20.000, udah Pak ambil aja kembaliannya, minimal itulah yang kita bantu dia. Kalaupun tidak bisa banyak, ya Bun, ini kadang ibu 2.000 aja tungguin ini, nggak ada uang kecil, tukar aja Pak ke warung gitu. Kan iya kan, tukar aja Pak, ada di warung sana, ditungguin ibu gara-gara 2.000. Subhanallah, kelakuan wanita cenderung gitu. Berdiri ibu, tahan itu nungguin dia, tukarin Pak ke warung sana Pak, gara-gara 2.000. Ikhlaskan aja, kenapa sih Bu? Udah pilih aja Pak, nggak apa-apa. Siapa yang sering gitu nunggu tukaran uang? Bu Dedi lagi. Masya Allah, teganya Bu Dedi ini. Gope aja ditunggu. Ya Allah ya Rob, ampuni kami Allah, pelitnya Masya Allah. Gope ditungguin, tukar aja Bu ke warung, gope doang kembali ditunggu. Bu Dedi, Bu Dedi. Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah. 4, 3, 6, 17, 7. Berbuat baik kepada orang lain, surah 4 ayat 36, 17, 7. Empat, 3, 6, 17, 7. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ulangi dari atas, potong-sepotong. 4, 3, 6. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tidak boleh syirik, sekecil apapun. Terus. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Orang tua dulu Bu, jangan sama tetangga. Dapat makanan, kirim ibu dulu. Bawa durian dari Medan, ibu kandung dulu dikirim. Ini kadang ya Allah, sama tetangga ibu baiknya Masya Allah, akrabnya Subhanallah. Dengan ibu nggak teguran 3 bulan gara-gara warisan. Dengan adik kandung tidak teguran gara-gara warisan. Adik kandung nggak teguran bisa, satu rahim. Tapi dengan tetangga baiknya Masya Allah, bikin merebus dikasih tetangga. Ya, banyak kejadian gitu. Sama ibu nggak teguran, sama saudara kandung nggak teguran, sama teteh nggak teguran. Kenapa nggak teguran Pak? Iya, warisan lebih banyak dia dari saya. Astagfirullah, dia korbankan keluarga demi uang. Ya Bu? Ya? Kalau bukan masalah warisan, Masalah apa saja pun. karena tidak nengokin orang tuanya, Itu urusan dia. Tapi jangan putuskan hubungan. Itu adik kandung kita kok. saya diamkan. Jangan diam. Mendingan ibu pulang aja sekarang. Adik kandung kita kok. Memang kesel juga kita. Kok tega kamu ya lihat mama sakit nggak datang. Tapi bukan berarti membenci adik. Enggak, aku benci, cuman aku diamkan. Nggak bisa. Iya sama dengan dia. Jadi aku malas tidur. Dia aku diamkan, udah tahu orang tuanya ada di rumah saya, tapi abang saya nggak mau nengok sebulan pun nggak. Terpancing emosi beliau ini. Nggak usah Bu. Saya sebenci apapun orang sama saya tetap berusaha baik. Karena kalau saya baik yang dapat pahala siapa? Kita, bukan dia, ya. Yang dapat baik kita, bukan dia. Ngapain Bu, rugi kita. Orang nggak negor kita yang negor. Oh, belagu banget Ibu, ngapain sih tegur orang kayak gitu? Biar aja Bu, yang dapat kebaikan pahala kan kita gitu. Kan cenderung ibu-ibu kita memprovokasi ya. Ngapain Ibu tegur-tegur dia itu? Orang kayak gitu modelnya, kata Bu Dedi.
Hah? Hah? Ada buang muka, buang badan. Ya ngapain sih musuhin orang? Ada untungnya nggak? Nggak ada. Gitu aja logika saya. Kan nggak ada untungnya. Kadang ibu-ibu sendiri yang provokasi. Ngapain sih tegur-tegur ibu kayak gitu? Saya udah 3 bulan bu nggak teguran sama dia. Astagfirullah. Ibu sudah jahat mempengaruhi orang supaya jahat. Double dosa ibu. Kenapa bu? Ada masalah? Kenapa? Kenapa? Biasanya berdua pas sendiri. Dengan teman misalnya. Ya nggak apa-apa kalau gitu nanya. Kok sendiri biasanya berdua sama ibu itu? Ya bu gini-gini. Iya bu yang gitu orangnya. Iya. Memang gitu orangnya bu. Yang dari Tegal begitu semua gitu. Akhirnya rusak. Ibu yang menetralisir, janganlah bu, kasihan. Coba lihat sekarang nggak ada temannya bu. Bagaimanapun dia pernah baik sama kita kok bu. Antar kolak lebaran, antar duren, walaupun kulitnya. Iya. Terus. Karib kerabat, anak-anak yatim. Karib kerabat siapa bu? Abang kandung, adik kandung, sepupu kandung. Itu dulu berbuat baik setelah ibu bapak. Jangan orang lain. Terus anak yatim. Anak yatim siapa bu? Anak yatim keluarga kita. Abang kita meninggal di Garut, di Medan, Pekanbaru. Urus itu dulu. Jangan bantuan yatim Jakarta. Tertolak kok sedekah ibu sama yatim Jakarta. Seperti Bu Dedi. Ada nggak saudara Bu Dedi di kampung atau suami yang anak yatim? Itu dikasih uang. Jangan tetangga. Baru diomongin astagfirullah. Yang utama anak yatim yang hubungan darah dengan kita Bu Dedi. Kan saya bilang yang nggak mampu. Misalnya sebelah tangga kita ada anak yatim, tapi nggak ada hubungan saudara. Sementara saya keluarga saya di kampung, contoh real, abang saya udah meninggal, anaknya kuliah SMP, itu anak yatim siapa? Anak yatim saya kan. Itu yang saya utamakan dibandingkan anak yatim di Jakarta ini. Iya bu, saya utamakan karena dia apa? Ayah kandungnya, abang kandungku sudah meninggal dan dia masih kuliah butuh dana. Itulah anak yatimku. Itu di pengertian anak yatim kita. Ada hubungan darah dengan orang tuanya. Ini orang kadang di Jakarta nyumbang anak yatim 40 juta, bunga saudara. Di kampung, kenapa? Kalau ini menyumbang anak yatim 40 orang Jakarta, masuk TV bro, RCTI. Kalau nyumbang anak yatim kita nggak ada yang masukin TV, jadi nggak terkenal Bu Dedi. Bu Dedi maunya terkenal. Gitu. Kan itu selalu orang kan, popularitas. Oh ibu itu pemurah ya, kemarin undang nanti 60 waktu lebaran. Masuk TV, RCTI, CTP, TPI. Sementara kita mantu yatim kita di kampung, walaupun 100 orang, nggak masuk TV karena orang nggak tahu. Yang kedua, saudara kita. Kalau bahasa apa? Cari muka. Ibadah cari muka. Di dunia terkenal memang. Di akhirat nol. Begitu bangga dengan amalan, malaikat tetap mencatat bu. Begitu serahkan kepada Allah, 37% yang ikhlas. Selebihnya cari muka. Ibadah cari muka. Sedekah cari muka sama mertua. Karena mertua sedang di rumah, tiap hari sedekah. Di kampung, di Garut, di Cianjur terkenal ibu. Oh mantu abdi mah orangnya pemurah. Di dunia betul ibu terkenal di Garut, di Cianjur, Sukabumi, Cipularang. Tapi giliran di akhirat begitu namanya bu diajukan kepada Allah, cari muka semua kok dulu kata Allah. Astagfirullah. Kita berlindung ya dari ibadah seperti itu. Mudah-mudahan semua ibadah kita ikhlas. Tidak menunggu pujian. Ya, jangan pernah beribadah nunggu pujian. Jangan pernah marah ketika mendapat cacian. Orang ikhlas itu gampang kok. Tidak marah ketika dicaci, tidak bangga ketika dipuji.
Karena dia cari pengakuan dari Allah, bukan dari manusia. Tapi kalau gampang ibu bangga dipuji, gampang terpancing marah dicaci, berarti ibu nunggu pujian manusia. Tidak bangga dipuji, tidak gampang marah ketika dicaci, ibu udah orang beriman. Begitu dipuji orang, astagfirullah, jangan ya bu, ibu pemurah banget, dia sedekah banyak, nggak ada apa-apanya itu bu dibanding rezeki Allah. Jangan diomongin lah bu, nggak enak saya gitu. Bukan ibu malah bangga, cangkem tuh cangkem. Ibu tahu cangkem tuh cangkem, mulut ke mulut, ya. Cangkem tuh cangkem, dipuji. Terus poin keempat, kelima, 6, berkata lemah lembut, sikap yang paling disenangi Allah. 3159. Berkata, bertutur kata lemah lembut, sopan, santun, lembut, disenangi Allah, disenangi manusia. 3159. Ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iya, bersikap lembut sama teman, sama suami, sama anak. Ibu yang suka-suka marah-marah bentak anak gitu, ibu kita sehat anak seperti itu? Enggak sehat anak yang sering dibentak gitu. Enggak nyaman suami yang sering suara ibu kencang itu. Dari mana Pak? Dikasih uang 100.000 enggak cukup Pak, ya disyukurilah. Sering kayak gitu kan, malah cukup ini Pak. Anak 3, kita 5, 100.000 sehari. Sekarang semua mahal, beras naik, ini naik, semua naik. Siapa bilang? Buah turun, gimana kita makan nggak turun dia dari atas? Ya bun, syukuri apa yang berikan suami, walaupun cuma 3 juta sehari, syukuri. Iya, ibu dengar uang gitu langsung dia amin. Ketujuh, tidak menghina orang lain, melecehkan orang. Kebiasaan gitu kan, alah apaan dia bu, orang pedalaman gitu belagu banget kan, melecehkan orang ngomong kita kayak gitu ya. 4 berapa? Apa tadi? Tidak menghina orang lain. 4, 9, 11. 4, 9, 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Nah lo, boleh jadi orang yang kita lecehkan lebih mulia dia dari kita, lebih ikhlas dari kita, lebih tawadhu dari kita. Terus dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Contohnya, maaf ya bu, contoh. Ya kadang ya maaf bicara memang bercanda, tapi kan orang mungkin tersinggung. Ya maaf sekali, agak pincang teman kita. Ibu itu yang pincang itu, kan gak enak kedengaran sama dia. Ibu udah, dengan ibu yang pincang itu, kan kadang cenderung gitu kan bu. Kita ngomong kebablasan ngomong gitu. Ya kalau didengarkan tersinggung dia itu. Jangan panggil panggilan buat orang sakit hati, tersinggung. Siapa yang nggak mau? Siapa yang mau pincang? Gak ada yang mau kok. Tapi udah takdir.
Ibu yang mana? Ibu yang pesek itu. Iya, kenapa harus sebut kelemahannya? Ibu yang cantik itu gitu. Kan bagus gitu kan, menyenangkan orang walaupun dia jelek. Iya. Masya Allah. Kemudian berdakwah dengan cara yang bijak, poin berikutnya. Berdakwah dengan cara yang bijak, 16125. Dengan cara yang bijak artinya tanpa menyakiti, Bu. Mengajak orang sholat tanpa menyinggung, mengajak orang berkerudung tanpa melecehkan. Ibu gimana sih 40 tahun gak berkerudung? Neraka ibu. Gak jadi kerudung dia. Jujur, halo. Dan tadi ibu ini, ada nggak teman akrab yang belum berkerudung, berjilbab? Jujur, ada. Teman akrab, teman dekat, teman sekampung. Bu, ada nggak di antara teman ibu apa? Teman sekampung, teman akrab, teman jalan, teman kuliah yang belum berhijab? Tegur tapi dengan santun. Contohnya apa? Bahasa saya. Masya Allah Bu, ibu kalau berhijab cakep banget loh Bu. Kening ibunya agak lebar ketutup Bu gitu. Oh ya iya. Ke rumah ya Bu, nanti ambil aja jilbab saya, pilih. Dalam hati Bu, jangan-jangan keambil si Sesa ini. Iya. Jadi pahala ibu Masya Allah. Ke rumah nanti sore, apa? Itu yang paling sering. Bagaimana hukumnya? Dilawan. Karena hukum Allah lebih tinggi dari hukum suami. Sering gitu pengaduan. Saya mau berjilbab Pak Munzir, tapi suami saya melarang, jelek kayak emak-emak katanya. Dilawan Bu. Iya ada gitu. Gak usah berjilbab lah. Apalagi suaminya yang modern dia, yang kerja kantor, direktur, malu dia istrinya berhijab di kantor. Minta ceria aja kalau saya bilang. Untuk apa sih punya suami sableng gitu? Biasanya gitu yang suaminya direktur, orang kaya. Kalau orang miskin nggak bisa apa-apa dia. Ada memang gitu Bu. Gak usah berjilbab lah. Kayak emak-emak, kayak orang kampung katanya. Karena dia dibesarkan di kota, orang tua yang nggak berjilbab, saudara nggak ada berhijab. Bagi dia hijab itu aneh, kampungan. Iya Bu, ada di antara laki-laki, di kacamata laki-laki, jilbab itu kampungan. Ngapain sih kayak mama pakai jilbab? Gue aja nggak gerah, apalagi lo gitu. Iya Bu. Mungkin di antara ibu ada dulu kayak gitu. Jujur, ada nggak waktu awal berjilbab suami yang kurang sepakat? Ada. Yang kalaupun tidak melarang minimal, loh kok berjilbab mah gitu. Ada. Suami Bu Dedi. Ada yang begitu. Udah survei. Emang Bu Dedi udah survei. Oh ya Bu Ongko kemana nggak ada ini? Bu Ongko. Udah dibaca ayatnya. Berapa? 16.125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, bujuk aja Bu. Bunda cakep banget loh kalau berhijab. Nggak apa-apa, nanti saya kasih 3 hijab saya. Nggak apa-apa kok insya Allah. Nanti saya antar ya Bunda. Atau Bunda ke rumah dia pilih nanti lemari. Pahala Ibu, Masya Allah. Karena dia mengajarkan sama anaknya nanti berhijab. Anaknya mengajarkan cucunya kecicit. Akhirnya sampai kiamat Ibu dapat pahala. Iya sampai kiamat. Karena berketurunan kebaikan disampaikan orang. Gara-gara Ibu asbabnya.
Sama dengan ibu, teman ibu nggak mau sholat, ibu bujuk sholat. Dia ngajak anaknya sholat, cucunya sholat, cicitnya sholat. Sampai hari kiamat sholat keturunannya. Ibu dapat pahala walaupun ibu meninggal sudah 40 tahun. Ngalir macam saya lah, insya Allah. Saya ngajar gini ya, ibu amalkan, dia amalkan anak ibu. Insya Allah saya dapat pahala walaupun saya sudah meninggal 50 tahun. Yang paling enak jadi guru, Bu, pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Ibu jadi guru siapa bagi suami dan anak? Ini sampaikan depan anak nanti di rumah. Suami ibu yang malas ngaji, sampaikan ini. Suami ibu kadang mau ngaji tapi nggak bisa ngaji, malu. Udah, pas ini Pak habis maghrib tiduran aja Pak, nggak apa-apa. Mama yang ngaji, dengar ya Pak. Papa dapat pahala kok. Suami ibu kan sedang 3, pertama ngopi, yang kedua ngobrol, yang ketiga nonton TV. Habis maghrib, kan gitu kan? Sampai isya nanti. Sebentar ibu baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Suami belum tentu. Laki-laki itu paling malas baca Quran. Saya akui itu. Ibu tiap malam saya akan baca Quran ini. Tapi suami ibu, betul kan? Nonton TV, ngopi, ngobrol. Amin HP. Ibu ngaji, jadi bujuk Bu, mulai nanti malam biasakan Bu, jangan ibu mengaji sendiri. Pak, habis maghrib nanti ngaji pas sebelah mama aja tiduran, nggak apa-apa kok. Mama yang baca Quran dapat pahala kok Pak. Karena saya lihat sejak kita nikah sampai sekarang nggak pernah Papa buka Quran loh Pak. Kasihan Pak. Ya, ngomong ya Bu sama suami, mulai malam nanti. Papa tiduran aja nggak apa-apa kok, saya yang baca Quran. Daripada Papa nonton TV melulu tiap malam, megang HP tiap malam, ngopi tiap malam rumah tetangga. Kadang laki-laki itu kan sampai jam 11 malam ngopi sama tetangga, saya lihat. Kan mendingan baca Quran barang setengah jam di rumah. Ya, tapi saya kan suami ibu nggak seperti itu. Ya, baca Quran setengah juz sudah syukur, 2 lembar aja sudah syukur. Masalahnya nggak bisa baca Quran Bu. Iya kan? Nggak bisa baca Quran. Suami ibu ada nggak? Jujur, siapa yang nggak bisa baca Quran suami? Ada? Ada ya? Udah, suruh aja dengar ibu baca Quran. Nggak bisa mah, dengar aja Pak, dapat pahala kok. Syukur-syukur Papa mau saya ajari pelan-pelan. Alif date A, alif bawah I, alif dapat U, A, I, U, badate ba bawah bi, badapat bu, babi bu, kan gitu dulu kita kan. Sekarang ada lagi tuh kan. Babimu katanya. Iya. Dulu saya belajarnya begitu, guru saya ayah saya. Tada teta, tabawa, tita dapan tu, tati tu. Kayak gitu kan ibu di Brebes dulu. Sekarang nggak ada kita. Anak-anak kita sekarang pintar ngaji semua. Hafalan Quran mereka lebih gila dari kita. Ibu sholat ayatnya cuma 2 doang, kulhu dengan inna atoina. Jadi belum sholat aja pahalanya dicatat malaikat, pasti kulhu ini gitu. Ayat kedua inna atoina, kulhu Allah, inna atoina, kulhu Allah. Kalau nak kita Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah bacaan ayatnya. Kalau ibu enggak, kulhu. Ayat kedua, rakaat kedua inna atoina. Isya kulhu, inna atoina. Malaikat udah catat aja deh sekalian gitu. Paling ke kulhu ini gitu. Ya. Kemudian mendamaikan orang yang berselisih 499. Suka mendamaikan orang, bukan mengacaukan orang. Pahalanya Masya Allah Bu. Mendamaikan orang yang berselisih. Teman akar ibu nggak teguran, dekatkan, akrabkan, satukan. Mendamaikan orang berselisih 499, 414. Surah 49 ayat 9, surat 4 104 baleh. Udah, Bu Dedi udah. Surah 49 ayat 9, surah 14 ayat 100, surat 4 ayat 114. Ya, langsung. Orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu bicarakan tentang membuat dosa,
permusuhan dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Contoh, ibu ngomongin orang tapi positif. Ibu itu pemurah sekali loh ya. Saya salut loh Bu. Kenapa? Kemarin saya pergi sedekahnya sampai 4 juta. Ngomongin orang yang kebaikan. Jadi termotivasi orang. Kemudian surat 4, 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Masya Allah. Poin terakhir, tidak kerjasama dalam melakukan dosa dan maksiat. Tidak kerjasama. Tadi surat 499, surah 4 114. 4 114. Sekarang poin ke-10, tidak kerjasama dalam melakukan dosa dan maksiat. Tidak kerjasama dalam melakukan dosa dan maksiat. Udah? Surah 5 ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang khalaik, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berdoa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Bertolong-tolongan dalam kebaikan, tapi tidak bertolong-tolongan dalam bentuk kejahatan. Ngerumpi, ceritakan kejelekan orang, merendahkan kehormatan orang, membongkar aib orang. Dosa besar gak ada untung, dosa kering kata orang Medan. Kenapa disebut dosa kering kata orang Medan? Gak ada untung. Kalau korupsi masih bisa beli rumah, korupsi masih bisa beli mobil, korupsi masih bisa jalan-jalan ke Perancis. Tapi kalau ngomongin orang, dosa besar untung gak ada. Makanya orang Medan bilang dosa kering kau ngomongin orang. Kenapa disebut dosa kering? Gak ada untung. Kalau suami ibu korupsi di pegawai, suami ibu pejabat misalnya, bisa beli mobil ibu. Suami ibu korupsi bisa beli rumah. Tapi kalau ngomongin orang, nggak dapat apa-apa. Ya, saya bukan nyuruh ibu korupsi suami ibu, enggak. Tapi masih dapat dunia dia. Beli rumah, beli mobil, jalan ke Perancis, jalan ke Tegal, ke Brebes. Oke, ada pertanyaan. Ayo, harus bertanya orang cerdas itu. Nama, status, deposito. Nama saya Sri. Mbak Sri. Sri Wijayanti. Asli Jawa. Sri Jawa Sunda. Oh, Jasun. Iya, pertanyaan. Pertanyaan suami saya kan udah meninggal Ustaz. Udah lama? 3 tahun lalu. Oh, baru. Ibu nggak ada niat nikah? Nggak ada ya? Kenapa cenderung wanita seperti itu ya? Meninggal suami nggak ada niat. Saya tanyakan apakah nanti saya misalnya di akhirat nanti saya bertemu kembali sama suami. Kalau level ibadah ibu sama dengan suami. Kalau enggak, no. Iya. Kalau sama dengan anak kandung kita, mungkin dia kita bertemu. Kalau level ibadah sama. Kalau anak kita baca Quran 3 juz sehari, sholat sunnah nggak tinggal, dia nanti surga lantai 10, kita lantai 1 misalnya. Kapan ketemunya ibu? Bukannya anak bisa narik satu orang tua. Ya kalau dosa ibu yang nggak banyak. Kalau numpuk dosa, narik kemana lo? Ke neraka. Iya, ini sapi ditarik.
Jadi pengertian menarik orang tua itu, kalau orang tuanya memang betul orang beriman. Ibarat beginilah, ibu sorga lantai 2, dia lantai 10. Bisa ngangkat ibu ke atas, karena ibu memang sudah ahli sorga, cuma tidak satu lantai gitu. Tapi kalau ibu neraka, dia di sorga, menarik ibu ke sorga enak banget. Harus sama-sama beriman. Walaupun level iman kita beda, anak kita baca Quran 3 juz sehari, Senin Kamis nggak tinggal, sementara ibu baca Quran mungkin 2-3 lembar, itu iya bisa ditarik. Tapi kalau nggak beriman tidak ini, mau ditarik, tarik kemana lo? Ya bunda ya, nggak bisa. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Meneruskan tadi pertanyaan Ibu Sri, kalau sebaliknya anak umpamanya, kami sebagai seorang ibu udah mengingatkan, selalu mengingatkan dengan kebaikan untuk tidak meninggalkan sholat, untuk mengaji segala macam. Kalau memang anak itu belum Tidak melakukannya gitu ya. Bagaimana dengan Ibu udah lepas. ibu? Dengan Mau jadi setan, dia mau bermaksiat, gak ada urusan, lepas kita. Oh gitu. Iya. Jadi tidak menuntut kita di sana. Makanya kewajiban kita mengingatkan terus sampai dewasa diingatkan. Enggak juga udah kita lepas di padang mahsyar. Terima kasih. Ya Allah, aku ibuku di surga, aku nggak mau. Dipanggil ibu. Benar suruh sholat, benar ya Allah. Tiap hari aku dulu nyinyir. Tahu nyinyir? Orang Medan nyinyir itu. Cerewet, bawel. Sholat nak jam berapa? Sholat nak sholat. Gak juga sholat. Karena ada rekaman dari malaikat. Nih mama dulu cerewet. Kamu nggak sholat, sekarang rasakanlah neraka nak. Mama nggak bisa bela. Ibu nggak ngaruh. Tapi syaratnya didik anak dengan benar. Makanya wajib mendidik anak kita. Tapi kalau ibu nggak mendidik, demi Allah, aku tidak pernah disuruh mamaku sholat. Mamaku bangga S2 ke Jerman tapi nggak sholat. Oh, dicabut ibu dari surga itu. Anaknya masuk surga, ibu ke neraka. Dibuktikan orang rekaman nggak ada memang ibu. Ibu hanya bangga anak saya Pak Munjir S3 dari Jerman. Enggak, ibu nggak malu anak nggak sholat. Ibu nggak malu anak ngerti agama. Yang penting anak saya S3 dari Jerman. Bekerja di perusahaan swasta, gajinya gede, kirim buang 6 juta sebulan. Itu yang ibu banggakan waktu hidup. Aku dulu, ya Allah, dibanggakan ibu karena aku S3 Jerman. Tapi nggak pernah menyuruh aku sholat, ya Allah. Dicabut ibu dari surga itu. Hati-hati ya bu ya. Harus bawel, tapi tidak marah. Sholat nak, jam berapa ini nak? Mama besok berat nak. Mempertanggungjawabkan kamu. Kasihan ayah berangkat pagi pulang malam. Besok ayah masuk neraka gara-gara kamu. Ayah nggak sempat lagi nyuruh kamu sholat nak. Mama lah. Lihat papa itu. Waktu mama nikah dulu, cak ganteng banget papa. Sekarang udah hitam banget. Kebanyakan di lapangan. Udah jelek papamu itu. Iya. Kewajiban ibu. Sama ibu berangkat habis subuh, betul? Pulang kadang malam. Mau kapan didik anak dia? Siapa tugas? Ibu lah. Kasihan nak. Papa lihat itu pulang malam terus. Sholat ya nak. Baca Quran ya nak. Ya? Ada lagi? Masih ada waktu. Ayo. Iya. Saya pernah dengar surga di telapak ikan ibu. Kan di sini ada salah satu berarti berdua orang tua. Itu nggak benar itu bu. Bukan hadis. Mana hadis surga di bawah telapak kaki ibu? Nggak ada hadis itu. Itu masih dipegang ya. Artinya itu ke bawah juga di adat-adat. Kebiasaan kan gitu, surga di bawah. Mana hadisnya saya bilang? Surga itu mulia, tinggi, agung, ala banget telapak kaki ibu yang kena tai kucing begitu. Itu ungkapan-ungkapan orang-orang aja itu, nggak ada hadis itu. Ungkapan bukan istilah. Ya,
Surga di bawah telapak kaki. Surga itu mulia, Bu, tinggi, tempat orang soleh, tempat para nabi. Ada juga namanya soleh tapi nggak soleh, ya. Kadang sujud orang tua itu kan Nggak ada perintah itu. Kalau saya nggak mau itu, Bu, lebarin duduk sama-sama di bawah, berpelukan kayak Teletubbies. Seperti ini kan, kebiasaan, maaf jangan tersinggung orang Jawa. Kan di bawah kan anak, orang tua di atas. Jangan mau, Bu, bisa syirik itu, sungkeman itu. Kalau saya nggak gitu, Bu, lebaran duduk sama-sama di bawah, baru berpelukan. Jangan gengsi minta maaf sama anak. Maafkan ayah ya nak, mungkin waktu 1 tahun ini ayah pernah bentak kamu ya nak. Menangis kita peluk anak kita itu. Ya Bu ya, di bawah aja. Ini enggak duduk suami istri di atas, anak sungkeman di bawah, ya nauzubillah. Jangan lakukan. Maaf, siapa yang masih melakukan itu? Jangan lakukan, Bu. Sering saya tegur itu. Ya, masih gitu, Bu? Oh dulu. Dulu kan itu. Duduk aja di bawah. Peluk anak, bisikkan sambil menangis. Maafkan mama ya nak, kadang bentak kamu. Ibu jangan gengsi ya minta maaf sama anak ya. Halo, jangan gengsi ya minta maaf sama anak. Sepanjang ada bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Haram mengikutinya. Saya orang Batak, Bu. Saya meninggalkan budaya Batak itu. Orang kan patuh banget sama budaya, Bu. Baik, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan, insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.